happy weekend guys. Welcome to Radiance ya. Senang banget deh ketemu kalian lagi. Gimana sekolahnya guys? Sebentar lagi bakal libur panjang loh. Keep produktif ya guys. Dan satu lagi, tetap datang ibadah onsite dong pastinya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui rekening atau scan QR code yang ada di layar berikut. Selamat memberi. Yuk, siapin hati, catatan, dan posisi terbaik kalian untuk masuk ke dalam ibadah guys. Enjoy the service. Sama-sama kita naikkan nyanyian bagi Tuhan. Batu karang yang teguh, nah benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, dahsyat, dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masukkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeay, Yesus, Yesus, come. Sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung.
bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, bumi pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Hello students, welcome to Radiance, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. So great to see you again. Kita semua bersyukur karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup kita diubahkan. Hari saat Tuhan kita bangkit menjadi our happy day. Salah satu lirik lagu dari Hillsong bilang gini, "Oh happy day, you wash my sin away, forever I am changed." Waktu Yesus menjadi raja dalam hidup kita, kita akan berubah dan tidak akan pernah sama lagi karena ada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup dan ada bersama dengan kami. You are always with us. Ajar kami, ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami sehingga kami tidak perlu takut dan tidak perlu merasa sendirian. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dari hari sebelum kematiannya sampai kebangkitannya. Dan hari ini kita mau menggali lagi dari Alkitab tentang apa yang terjadi setelah Tuhan kita ini bangkit. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengunjungi beberapa murid-muridnya seperti Maria, Petrus, dan Yohanes. Cerita itu jadi viral dan semua orang, gak ada yang enggak, semua ngomongin berita viral itu. Hari ini saya mau ngenalin 2 orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan pulang ke kota yang disebut Emmaus. Tentu aja dalam perjalanan ada banyak hal yang mereka obrolkan, termasuk si berita viral ini. 2 murid ini mendengar berita viral tentang Yesus hidup kembali, tapi tentu susah untuk percaya. Karena mereka melihat sendiri ketika Yesus mati dan disalibkan. Tidak mudah untuk percaya sesuatu yang sepertinya tidak mungkin terjadi. Waktu itu, 2 murid ini lagi OTW nih, lagi pulang ke kota mereka yang jaraknya sekitar 11 km dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan mereka punya banyak waktu untuk berdiskusi tentang apa yang terjadi. Kita baca sama-sama di Lukas 24. Ayat 13, pada hari itu 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Jadi waktu mereka lagi berjalan, Yesus datang menghampiri mereka lalu ikutan jalan. Guys, jalan bareng yuk, mau ke Emmaus kan? Oke, barengan ya. Nah, anehnya mereka gak sadar kalau itu adalah Yesus. Nah, ayat 16. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Waktu mereka bertemu dengan 1 orang baru ini di tengah-tengah perjalanan, jadi yang tadinya berdua, jadi bertiga nih, ada orang baru ikut-ikutan jalan juga ke Emmaus. Mereka nggak notice kalau ini adalah Tuhan mereka. Ini adalah Yesus yang sedang mereka omongin. Seharusnya kalau udah akrab, udah sahabatan lama, harusnya bisa langsung kenal dong ya. Kalau ada sahabatnya datang, harusnya langsung, oh hai apa kabar gitu. Tapi karena mereka melihat proses kematian, melihat proses penguburan Yesus, pikiran mereka sulit mempercayai kalau Yesus itu hidup kembali. Kemungkinan rasa sedih yang mereka rasakan dan rasa sakit karena kehilangan itu mencegah mereka untuk mengenali Yesus yang saat itu ada di depan mata mereka. Yesus tidak tersinggung ketika teman-temannya tidak mengenali Dia.
Yesus terus aja berjalan bersama-sama dengan mereka dan terus ngobrol sama mereka tentang berita-berita terupdate dalam hidup mereka. Tentang momen yang sulit diterima dan tentang momen yang sulit untuk dimengerti. Ayat 17 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Yesus bertanya, guys lagi ngomongin apa sih? Lalu mereka berhenti dan muka mereka sangat-sangat gloomy, mukanya muram. Lalu ada yang menjawab begini, Kleopas menjawab, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Jadi kaget, masa kamu gak tahu sih ada berita lagi viral nih di sini? Masa kamu gak pernah tahu? Lalu Yesus jawab lagi, apakah itu? Jadi di sini percakapannya agak lucu ya teman-teman. Seperti hal yang ditanyakan itu tentang Yesus, tapi Yesus bilang, emang ada apa ya? Tentang apa nih? Jawab mereka, apa yang terjadi tentang Yesus orang Nazaret. Padahal mereka lagi ngomong dengan Yesus sendiri. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya terjadi. Hari ketiga itu adalah janji bahwa Yesus akan bangkit. Tuhan Yesus berjanji bahwa pada hari ketiga saya akan bangkit. Dia udah berjanji, tapi nampaknya murid-murid mereka ini lupa. Mereka ini nampaknya entah lupa entah gak berani percaya. Ayat 22, lanjut lagi nih ceritanya guys. Dia bilang, namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Kira-kira dari cerita ini, kondisi murid-murid ini lagi kayak gimana? Bagaimana kondisi dua orang murid ini ketika sedang berjalan pulang ke kampung mereka di Emmaus ini? Kondisi mereka yang pertama mereka muram. Mereka merasa gloomy, mereka merasa sedih karena masih ngerasa kehilangan Yesus. Mereka masih berduka, masih meratapi, aduh kenapa ya guru saya, sahabat saya, teman saya, harapan saya kok mati, kok meninggalkan saya. Apalagi matinya disalibkan, sedih banget, mereka sangat sedih, muka mereka muram. Bahkan waktu ditanya, emang ada berita apa? Muka mereka masih muram. Yang kedua, mereka kecewa. Mereka punya harapan agar Yesus menjadi raja, menjadi penyelamat, menjadi juru selamat yang dianggapnya luar biasa. Tapi harapan mereka tidak terjadi. Jadi mereka kecewa. Yang ketiga mereka bingung. Bingung karena mereka pernah dengar janji tentang Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Tapi rasanya bertentangan dengan logika, bertentangan dengan apa yang mereka percaya secara manusia. Rasanya gak mungkin, jadi mereka bingung. Kalau mereka dengar cerita dari teman-teman mereka, kalau teman-teman yang lain bilang bahwa, wah saya ketemu Yesus loh, saya ketemu Yesus dia hidup. Nah, tapi mereka yang berdua ini tidak semudah itu percaya tentang kebangkitan Yesus. Jadi mereka muram, sedih, gloomy dan lain-lain. Mereka kecewa dan mereka sedang bingung. Dalam keadaan ini, Yesus datang mendekati mereka. Yesus datang dan berjalan menemani mereka. Waktu sampai di Emmaus dan mereka duduk makan bersama, baru deh mereka akhirnya sadar bahwa yang dari tadi bareng sama mereka adalah Tuhan Yesus. Kita lihat gimana sampai mereka bisa menyadarinya. Ayat 30, waktu ia Tuhan ya, duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Seketika itu juga terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kepada kita? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bayangkan,
Mereka berjalan bersama Tuhan Yesus sepanjang 11 kilometer. 11 kilo itu jauh loh guys. Ini jarak yang jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Ada yang pernah jalan kaki sepanjang 11 kilometer? Kurang lebih selama 2 jam mereka mengobrol tanpa henti dan tanpa menyadari kalau itu adalah Yesus sendiri. Tapi waktu mereka duduk dan makan, semuanya berubah. Kenapa bisa ya saat makan kok bisa malah jadi sadar bahwa itu adalah Tuhan? Dalam Alkitab gak ada jawabannya. Gak ada jawaban pasti kenapa mereka sadar ketika sedang makan bersama. Tetapi mungkin para murid ini mengingat cara Yesus ketika memecah roti. Dan mungkin para murid mengingat kebiasaan waktu mereka makan bersama. Karena mereka sudah makan bersama berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali. Mungkin mereka melihat tangan Yesus yang kena paku ketika mecahin roti. Atau mungkin mereka juga merasa bahwa wah ini memang kebiasaan Yesus nih. Mengucap syukur, doanya mirip. Mereka langsung ngeh bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Waktu mereka sadar, ini Yesus. Langsung Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ingin menemani waktu murid-muridnya sedang sedih, bingung, muram. Yesus tahu keadaan murid-muridnya. Dan Yesus berjalan bersama dengan murid-murid ini sejauh 11 kilometer. Murid-murid ini berjalan sejauh 11 kilometer sambil bercerita tentang kesedihan mereka. Mereka sharing, mereka ngeluh akan kematian teman mereka, akan kematian guru mereka. Tapi mereka sedang lupa akan janji Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Terkadang sesuatu hal yang simpel dan sederhana seperti makan bersama bisa mengingatkan kita akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Bagi pengikut Yesus yang berjalan bersama-sama ke Emmaus, momen ini adalah momen saat mereka makan bersama. Dan saat mereka makan bersama melihat Yesus memecah roti, itu membantu mereka menyadari bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Hidup mereka saat itu sedang dipenuhi oleh duka cita, kesedihan, dan juga kesepian. Sehingga mereka tidak mampu melihat hal baik yang ada di depan mata mereka. Sampai akhirnya ada simple reminder yang membuka mata mereka lagi. Kita seringkali mengingat sesuatu dari masa lalu. Misalnya, kalau kamu lagi berkunjung ke sekolah kamu yang dulu, ke SD kamu, ke TK kamu, atau kalau kamu udah SMA, kamu berkunjung ke SMP kamu ingat, oh dulu aku duduk di sini loh, aku dulu main di sini loh, dulu aku main ayunan di sini loh, dan oh dulu si ini duduk di sini, gurunya yang ini. Ada hal-hal yang kamu ingat dan ada memori yang muncul. Terus kalau misalnya kamu berkunjung ke rumah kakek, ke rumah nenek, ke rumah saudara, kamu ingat dulu pernah main apa aja, pernah dimasakin apa sama nenek, sama kakek yang jadi masakan favorit kamu. Ada suasana, ada lagu, ada makanan yang bikin kamu ingat lagi dan membawa kembali kenangan dan emosi-emosi di masa yang lalu itu. Kalau ngomongin soal relasi dengan Tuhan, kita gak perlu jauh-jauh cari Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah sembunyi, Dia selalu ada bareng kita di setiap langkah kita. Sama seperti murid Yesus, mungkin mereka tidak mengenal Yesus sepanjang perjalanan 11 kilometer. Tapi akhirnya menyadari bahwa itu Yesus ketika mereka duduk makan bersama. Mungkin kita juga perlu mengingat-ingat momen waktu dulu kita pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Waktu kita mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Saat kita makan, saat kita tidur, kita bangun tidur, dalam perjalanan. Ada banyak hal yang dalam keseharian kita yang membuat kita ingat pada Tuhan. Waktu kita makan, teman-teman jangan anggap makan itu hanyalah kegiatan makan biasa. Tapi bayangkan, bahkan zaman dulu pun Yesus itu mengambil momen terakhirnya dalam perjamuan makan bersama. Ada banyak hal yang terjadi ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Dia makan bersama dengan Zakheus sebagai tanda bahwa dia mengasihi Zakheus. Yesus makan bersama murid-muridnya. Yesus melakukan banyak hal ketika dia sedang makan bersama orang-orang. Dia memecahkan 5.000 roti bagi 5.000 orang ketika makan juga. Semua mukjizat ada kalanya dilakukan ketika sedang makan. Dalam perjalanan ada kejadian-kejadian yang membuat Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Dalam kegiatan-kegiatan yang seperti hal yang biasa, disitulah kita akan menemukan Tuhan. Temukan Tuhan dalam keseharian kita. Selalu ingat, Yesus ada bareng dengan kamu. Katakan pada dirimu saat ini, Yesus ada bareng saya. Jesus is with me. Tuhan Yesus ada bareng saya. Ketika menghadapi masalah dan kalau jalan keluar seperti gak ada, kamu akan selalu menemukan Yesus. Kamu akan selalu menemukan harapan dalam Tuhan. Gimana caranya?
Yang pertama, find hope by spending time with Jesus. Kamu harus mau gak mau spend time sama Tuhan Yesus. Seperti para murid, Yesus memberikan harapan lewat kehadirannya. Bayangkan, dua murid ini lagi dalam masa-masa muram, sedih, kecewa, bingung. Datang Yesus maka hati mereka berkobar-kobar. Semangat mereka menyala-nyala lagi. Kalau kamu saat ini sedang gak ada semangat, letih, lesu, lemes, ajak Tuhan ngobrol. Saat itu juga kamu akan mengalami yang namanya rohmu menyala-nyala. Ketika para murid dalam kesedihan dan kebingungan, Yesus ada bersama mereka. Kita juga bisa merasakan kehadiran Yesus karena Yesus hidup dan ada bareng sama kita. Kita bisa secara langsung bicara pada Tuhan tentang keadaan kita. Baca firman Tuhan yang menceritakan betapa Dia peduli pada kita. Hafalkan ayat-ayat firman yang menguatkan kita. Jangan cuma selewat doang, tapi hafalkan teman-teman. Hafalkan sampai ayat itu menjadi penolong untuk kita. Jangan lupa juga bahwa Roh Kudus akan selalu ada untuk menuntun kamu, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, dan mengingatkan kamu akan kebenaran. Yang kedua, find hope by telling your story. Ceritakan, share tentang keadaanmu, share tentang ceritamu kepada orang yang bisa dipercaya. Karena berbagi kesedihan kadang bisa membantu untuk mengangkat sebagian dari beban kamu. Coba pikirkan seseorang yang bisa kamu ajak ngobrol, yang bisa kamu percaya. Jangan sampai kamu sembarangan cerita sama siapa aja. Tapi pikirkan siapa yang bisa saya percaya untuk share beban saya ini. Teman-teman, kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Jadi coba reach out dan bicara pada seseorang, misalnya small group leader kamu, mentor kamu, orang tua kamu, kakakmu mungkin atau adikmu yang memang kamu sudah biasa untuk curhat bareng. Atau seorang teman dekat yang memang sudah terbukti bisa dipercaya. Kalau enggak, kamu malah nambah-nambah masalah yang sudah ada masalahnya ya teman-teman ya. Yang ketiga, find hope together. Temukan harapan bersama-sama. Mungkin saat ini kamu enggak lagi kesepian, kamu lagi fine-fine aja, kamu oke-oke aja. Tapi kamu tahu seseorang yang sedang hopeless, yang sedang kesepian dan sedang dalam masalah. Kalau iya, coba reach out ke teman kamu itu, support dia. Karena mungkin suatu hari nanti kamu yang akan membutuhkan support dari teman kamu itu. We were never meant to go through difficult things alone. You will always have Jesus. We are never be alone. Kamu gak akan sendirian selama kamu punya Tuhan Yesus. Kamu gak akan pernah berjalan sendirian selama kamu punya Tuhan. Teman-teman, hari ini kalau kamu masih merasa sepi, merasa sendirian, saya mau kasih tahu bahwa kamu gak pernah sendirian karena Roh Kudus selalu ada bersama dengan kamu. Dan kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, belum pernah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, ini waktunya untuk kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Saya mau ajak kalian, kalau kamu belum pernah menerima Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah Tuhan. Saat ini saya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan dan saya menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Yang kedua, kalau hari ini kamu punya masalah-masalah yang berat, yang seperti tidak ada jalan keluar. Dan kamu tahu bahwa dalam Tuhan ada jalan keluar, tapi kamu gak tahu gimana caranya untuk komunikasi dengan Tuhan. Hari ini, mari kita connect kembali dengan Tuhan. Mari kita kembali ngobrol sama Tuhan, karena dalam Tuhan ada jawaban. Saya mau tantang kamu, kalau kamu mau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada bersama dengan Tuhan dan bukan dengan caramu sendiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau menyelesaikan semua problem dalam hidup saya dengan caramu. Saya mau untuk mengenal siapa Tuhan. Kalau selama ini Engkau ada bersama-sama dengan kami, tapi kami tidak menyadarinya. Sama seperti kedua murid yang berjalan ke Emmaus yang tidak menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Kalau mungkin hari ini saya gak menyadari Engkau ada bersama dengan saya. Bukakan mata saya Tuhan, bukakan pikiran saya agar saya menyadari ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah sediakan, begitu banyak orang yang baik, yang mau mengenalkan saya kepada Engkau.
yang mau mendengarkan cerita saya dan mau mendoakan saya. Bukakan mataku Tuhan, celikan mataku agar aku mengenali pertolongan-pertolongan Tuhan dan menerima pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Hari ini kami mau berjalan dengan cara Tuhan dan bukakan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hari ini teman-teman, mari kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Tuhan yang menjadikan engkau berhasil, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama dengan engkau, yang akan membuat engkau berjalan dengan penuh kepercayaan diri. Ada godly confidence karena Yesus bersama dengan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu masih perlu didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini agar ada pendoa yang mendoakan kalian dan juga siap untuk mendukung kalian. So happy weekend, God bless you.